Menabung terkadang bisa memberikan tekanan dan tidak mudah bagi beberapa orang. Tapi ternyata setelah dicek gak sesusah itu kok. Mungkin juga tanpa kamu sadari, kamu sudah mempraktekkan frugal living atau hidup hemat itu sendiri. Hal yang harus dipahami ketika kita mencoba untuk frugal life atau hidup hemat bukan berarti kalau kita harus berkorban banyak hal, dan tidak berarti juga kita hidup dengan murah dan kikir. Sebelum kita bahas detail tentang tips and trick frugal living atau hidup hemat, kita perlu tahu makna dari frugal living atau hidup hemat itu sendiri. Memutuskan untuk hidup hemat atau frugal living berarti bahwa kita bersedia untuk mengurangi apa yang tidak penting. Jadi sebenarnya kamu masih bisa belanja produk bermerek atau yang branded guys, dan juga masih bisa liburan kok. Cuma kamu harus tahu prioritas, dan kamu perlu membelanjakan lebih banyak untuk hal-hal yang berharga atau yang penting, dan juga lebih sedikit untuk hal-hal yang dirasa tidak terlalu penting. Jadi frugal living pada dasarnya adalah ketika kita membuat pilihan dengan sadar tentang apa yang ingin kita belanjakan lebih banyak versus dengan apa yang ingin kita belanjakan dengan lebih sedikit. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam menerapkan prinsip frugal living. Yang pertama, frugal living tidak sama dengan murah. Jika kita menekankan pada hidup murah, maka seseorang yang lebih suka dengan produk-produk murah akan datang ke toko dan juga membeli produk dengan harga yang paling murah, apapun yang terjadi. Akan tetapi, seseorang yang menerapkan frugal living akan pergi ke toko dan melihat nilai dari produk yang akan dibeli. Mereka akan mempertimbangkan nilai produk tersebut dan tidak harus murah selama mereka bisa menggunakan produk tersebut selama mungkin. Jadi kualitas itu penting ya guys. Terus apa sih manfaat frugal living? Frugal living pada dasarnya akan membantumu untuk menyisihkan sejumlah uang yang nantinya ditabung untuk hal-hal yang penting bagi kamu. Selanjutnya, jangan lupa untuk bertanya pada diri kamu sendiri sebelum membeli. Kira-kira ini layak untuk dibeli atau enggak sih? Ini tuh cuma FOMO aja atau benar-benar butuh? Kira-kira bisa dapat produk yang lebih bagus gak sih kalau misalnya kita beli di tempat lain? Gimana guys? Nggak susah kan? Gampang kok. Aku mau cerita sedikit. Jadi aku punya pengalaman beli sepatu sport yang cukup bermerek, walaupun waktu itu aku beli karena diskon dan harganya nggak mahal dan bukan yang mahal banget, tapi aku puas banget belinya karena awet banget dan nyaman. Dan kalau dibandingin dengan sepatu-sepatu sebelumnya, kayaknya kualitasnya jauh banget guys, walaupun harganya sebenarnya nggak terlalu beda jauh loh guys. So, penting banget untuk make sure sebelum kamu memutuskan untuk membeli. Kalau kamu ingin menerapkan frugal living, nah ini kita bakalan share tipsnya. Yang pertama, jangan lupa untuk mencatat semua pengeluaran dan juga pendapatan kamu. Untuk apa? Jadi kamu bisa melakukan tracking pendapatan yang diterima itu berapa dan juga detail dengan pengeluarannya, sehingga kamu nggak bakalan salah jalur. Yang kedua adalah melakukan review pengeluaran. Aku juga melakukan review dalam pengeluaran yang aku sudah lakukan, terutama untuk melihat apakah pengeluarannya sudah bengkak atau enggak. Nah, itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita sudah lihat kalau hari ini sudah bengkak banget, jadi besoknya jangan sampai bengkak juga. Yang ketiga, buat anggaran untuk liburan. Kalau bisa, kamu buat anggarannya selama 1 tahun, ya minimal 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Kamu harus tahu kamu mau ngapain aja untuk spending liburan. Ingat guys, frugal living itu tidak berarti kamu pelit dan juga kikir. Kamu masih bisa liburan, kamu masih bisa menikmati hidup, kamu masih bisa have fun. Jadi jangan lupa untuk menganggarkan ya guys, agar kamu nanti masih bisa memiliki hidup yang seimbang. Jadi kamu bisa hemat dan kamu juga bisa have fun. Yang keempat, manfaatkan diskon dan promo untuk makan dan belanja ya guys. Jadi lebih enak dong kalau bayar lebih murah. Kelima, kurangi window shopping ya guys. Ini penting banget loh. Karena kalau misalnya kita banyak-banyak window shopping, biasanya sebelumnya kita nggak berencana untuk beli, terus setelah window shopping jadi beli sesuatu deh. 6. Beli yang benar-benar diperlukan. Jadi kamu mesti tanya ke diri kamu sendiri sebelum beli. Kira-kira ini benar-benar perlu atau cuma pengen dan juga FOMO aja. Yang terakhir,
jangan lupa untuk bikin daftar belanja. Ini penting ya guys, karena kalau misalnya kamu sudah bikin daftar belanja, harapannya adalah kamu nggak belanja di luar daftar yang sudah kamu bikin. Jadi kamu bisa belanja dengan tetap on track dan juga hemat. That's all for today, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, kamu bisa chat di kolom komentar atau kamu juga bisa isi form di link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi nanti kita bisa konsultasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!